Untuk selanjutnya mari kita dengarkan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, mau'izatul hasanah dari tamu kita tercinta, dari guru kita tercinta, Sayyidil Habib Al-Habib Saleh. Al-Habib Saleh Al-Kaf, kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala langkah perjuangannya oleh Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita persilahkan waktu dan tempat dan kehormatan kepada beliau. Fa alaihi falyatafaddal masyhur. Shallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahu intaqa min halqihi wa majjada ولم يعظم مثل طه أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, tamu-tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama para habaib, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, dan sahibul majlis, tidak lupa juga sahibul majlis, yaitu ustaz kita yang tidak asing lagi, yaitu Ustaz Muhammad Haris juga. Semoga beliau dan semua yang malam ini hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, dalam selalu sehat, dalam selalu taat, tidak keluar dari majlis ini. Hajat-hajat kita sudah dikabul oleh Allah, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Yang lagi susah dihilangkan segala kesusahannya oleh Allah, yang lagi senang ditambah kesenangannya oleh Allah, yang lagi sakit diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ini majlis turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini oleh Allah Rabbul Alamin. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi sudah membuat takdir bahwa malam ini kita akan berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad, dan untuk memperingati haul seorang wali min awliyaillah, sultanul awliya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka kita beruntung pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara yang sangat-sangat mulia. Karena malam ini kita memperingati Nabi yang paling mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
kita dijadikan umatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, umat yang paling dicintai oleh Allah. Dan Nabi Muhammad pun sangat-sangat cinta kepada umatnya. Sampai beliau bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Semoga kita tergolong umatnya yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga tidak boleh ada satu orang masuk kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man yaqra'u babul jannah. Tidak ada yang berani menutup pintu surga kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan umatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita ini sangat-sangat beruntung karena kita dijadikan umatnya Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Maka kita terangkat dan umatnya sebaik-baik umat. Alhamdulillah, bukan dengan amal kita, bukan dengan ibadah kita, kita terangkat menjadi umat yang paling mulia. Beruntung nggak? Kita siapa? Manusia yang dhaif. Ibadahnya pun kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita penuh kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, pasti kita akan dibarengkan dengan baginda Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kumpulnya kita di sini menunjukkan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita tidak cinta, nggak mungkin kita bisa hadir. Yang menghadirkan kita siapa kalau bukan Allah? Allah Rabbul Alamin yang menghadirkan kita di sini biar kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sangat cinta kepada kita, sampai mau meninggal saja yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad, ummati ummati as-salah. Umatku, umatku, kata baginda Nabi Muhammad. Yang selalu dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad, kita sebagai umat. Allah sendiri melihat baginda Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Apa kata Allah? Allah bilang kepada Nabi Muhammad, sudahlah umatmu aku terserahkan kepadamu. Mau masukin surga semua, mau apa aja terserah. Dari melihat cintanya baginda Nabi Muhammad kepada umat. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? La ya Rabb, anta akram minni ala ummati. Engkau pun lebih cinta kepada umatku daripada Allah sangat cinta kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita beruntung berhadir. Nabi Daud alaihi salam, beliau pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa nikmat yang paling rendah yang engkau ciptakan? Apa kata Allah? Kata Allah, nikmat yang paling rendah yang aku ciptakan udara. Bayangkan para hadirin, kalau malam ini nggak ada udara gimana?
kita nggak bisa bernafas. Itu nikmat yang paling kecil. Maka Nabi bertanya kembali. Nabi Daud bertanya kembali kepada Allah. Terus nikmat yang paling agung itu apa? Apa kata Allah? Aku ciptakan kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, yaitu Allah menjadikan Nabi Muhammad. Dan kita dijadikan umatnya. Alangkah beruntungnya kita. Makanya kita, supaya selalu hati kita ini gembira dengan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini supaya selalu ada di dalam hati kita. Karena ada hadisnya baginda Nabi Muhammad, "Mahsalaqa hubbi bi qalbi 'abdin illa haramallahu jasadahu 'ala an-nar." Tidak berkumpul di seorang hamba di dalam hatinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad kecuali orang itu tidak akan masuk api nerakanya Allah. Semoga dengan hadirnya kita di sini kita diharamkan masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada ahli baitnya baginda Nabi Muhammad. Kita nggak cukup cinta kepada Rasulullah, benci kepada keluarga Rasulullah. Sekarang saya cinta dengan seseorang, tapi Anda benci sama anaknya. Kira-kira orang itu marah nggak? Marah. Baginda Nabi pun begitu. Baginda Nabi sama umatnya pun saya, apalagi sama ahli bait. Kayak waktu turunnya ayat Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Bukan Nabi Muhammad, semua nabi enggak punya dosa. Maksum, kok di sini diampuni, mata gaddamu, mata akhir. Bagaimana ini? Orang enggak punya dosa diampuni. Makanya sahabat Sahal heran. Waktu turun ayat itu langsung datang ke baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Anda tidak pernah melihat engkau berbuat maksiat. Sebelum engkau menjadi nabi dan sesudah engkau menjadi nabi. Kenapa kok Allah menurunkan ayat diampuni dosanya sebelumnya dan sesudahnya? Biasanya yang diampuni yang punya dosa enggak? Yang punya dosa umumnya. Nabi Muhammad tersenyum. Ya sehat. Ana minta sama Allah. Kata Rasulullah SAW. Semua dosanya ahlul bait keturunanku aku tanggung dan aku mintakan sama Allah, maka diampuni oleh Allah itu madadkan. Wa ma ta'akhir. Orang-orang yang cinta kepada keluargaku aku tanggung dan aku minta sama Allah supaya diampuni dosa. Itulah ayat itu. Kalau baginda Nabi Muhammad, Masya Allah, nabi-nabi lain pun tidak punya dosa, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi orang yang cinta kepada ahli baitnya baginda Nabi Muhammad pun sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mencintai. Karena kalau sudah orang mencintai ahli bait, pasti mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita supaya selalu tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal kita ini tidak bisa menentukan kita masuk surga masuk neraka.
Belum tentu amal kita ini diterima oleh Allah kecuali kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, nanti di yaumil qiyamah kita akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, siapakah? Orang yang mau selalu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jadi tidak ada jalan apapun kecuali kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi memang tidak ada jalan satu pun biar kita dicintai oleh Allah kecuali mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita perbanyak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Sekarang zaman orang sudah lalai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Kalau kita menghidupkan sunnah satu saja, kita mendapatkan pahala, Masya Allah. Seperti orang mati syahid 100 kali. Sekali saja sudah makamnya, Masya Allah. Lah apalagi ini 100 kali meninggal. Jadi kita jihad meninggal, hidup lagi jihad sampai 100 kali. Kita hanya menghidupkan sunnah satu dari sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kita nggak usah sunnah-sunnah yang berat. Sunnah masuk kamar mandi sajalah. Kita sunnah masuk kamar mandi dengan kaki kiri semuanya hafal. Keluar kaki kanan. Sunnah pakai sendal, sunnah pakai peci. Tapi yang mengamalkan, apalagi orangnya perutnya lagi sakit, udah nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Kita jaga sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal hanya menghidupkan sunnah satu. Tapi dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad. Apa ya Bilal yang engkau kerjakan ya Bilal? Oh suara sendalmu sudah ada di sorga. Kata sahabat Bilal, aku hanya mengamalkan ya Rasulullah. Aku selalu punya wudu. Jadi kalau batal wudu, sholat 2 rakaat. Itu saja. Tapi menjadikan sendalnya saja sudah masuk sorga, apalagi nanti orang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama mengatakan tidak ada amal yang lebih agung dari salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sebabnya yang memulai Allah Rabbul Alamin. Ya kan? Allah menyuruh waktu Nabi Adam lahir, suruh pada sujud gak? Yang gak mau kan iblis. Allah ikut sujud? Tidak. Tapi salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allah dahulu, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang-orang yang mau hadir seperti ini menunjukkan orang-orang yang beriman. Jadi gampang.
Ini orang nggak beriman, ini nggak beriman, ini beriman. Suka sholawat apa enggak? Kalau suka sholawat, pasti orang itu orang yang beriman. Karena dengan sholawat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama pun mengatakan, kalau kita sholawat, kan kita mendapatkan 10 kan rahmat. Kalau kita mendapatkan 1 rahmat saja, itu sudah cukup daripada amal-amal kita yang lain. Karena amal kita belum tentu mendapatkan rahmat. Kalau sholawat sudah pas. Sholawat dengan apapun caranya, yang penting tidak pakai alat-alat yang haram atau di tempat-tempat yang dilarang, pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah, yang mendapatkan pahala kayak gini, itu yang bagaimana ya Rasulullah? Apa yang artinya hadir, khusyuk?" Kata Rasulullah, tidak. Itu orang yang biasa, yang sambil main mendapatkan pahala kayak gunung. Itu sendiri ya. Maka Rasulullah meneruskan, kalau orang itu hatinya hadir, khusyuk, tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Rabbul Alamin. Apalagi kita berselawat berapa orang, Masya Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis-majlis seperti inilah yang membuat gembira hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita supaya selalu bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis, nanti di yaumil qiyamah, orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad ada 2 macam. Yang pertama, aktsarukum salatan alaihi, orang yang paling banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, ahsanukum akhlaqa, orang yang baik akhlaknya. Kita dengan sholawat, kita akan berubah, kita akan baik akhlak kita, dan kita tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil qiyamah semua orang kepengen dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang akan lari dari keluarganya, dari orang tuanya, dari ibunya, dari temannya, dari saudaranya. Semuanya kepengen dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Lah kalau kita di dunia tidak dekat dengan baginda Nabi Muhammad, tidak mau hadir majlis seperti ini, tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, bagaimana nanti di yaumil qiyamah bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita selagi masih di dunia, dekatilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dekat nanti di yaumil qiyamah dengan baginda Nabi, orang yang paling banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufik. Banyak karangannya beliau, tapi beliau setiap hari berzikir la ilaha illallah 25.000, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad 25.000, mengucapkan ya Allah 25.000, salat duha 10 juz, salat witir 10 juz, belum ngaji sendiri. Beliau mengatakan ma ma'na amal wa kasbana kullu zarai. Bayangkan, kata dia itu tidak benar apa. Itulah orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sunnah satu pun. Waktu zaman Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang yang rambutnya panjang zaman itu kesannya orang yang nggak baik. Maka Imam Al-Haddad selalu botak. Maka akhir hayat beliau memanjangkan rambutnya. Kata beliau, ini sunnah yang terakhir aku kerja. Itulah orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit. Kita keluar dari majlis ini, kita niatkan akan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad, akan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian para hadirin dan hadirat, ada orang tidak baik, tangganya orang saleh. Maka seorang soleh ini selalu menasihati tangganya yang kurang baik. Suruh tobat, suruh ini. Tapi orang ini nggak menghiraukan. Tapi orang soleh ini tetap selalu menasihatinya. Akhirnya benar-benar tahu-tahu orang ini tetangganya meninggal. Tambah orang yang soleh ini tambah kafir. Masya Allah. Ini tetangga mungkin belum tobat, belum ini dia meninggal. Maka dipikirkan oleh orang yang soleh ini sampai mimpi jumpa dengan orang yang nggak baik. Mimpinya dia ada di dalam surga. Bayangkan. Berpakaian yang sangat mulia. Maka orang yang soleh itu mendekati, ya fulan, kok kamu bisa di sini? Aku sangat mengenal engkau. Kata dia, betul, aku orang yang nggak baik. Tapi aku pernah hadir majelis seperti ini. Yang namanya pernah, sering apa enggak? Enggak. Pernah hadir di majelis seperti ini, ulamanya atau kiainya mengatakan, barang siapa orangnya yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad fi arafas sad wajabat lahul jannah. Artinya barang siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan suara yang lantang, wajib masuk surga. Akhirnya ulamanya bersalawat dengan suara yang lantang. Orang yang itu yang nggak baik ikut dengan suara yang lantang. Maka semua hadirin bersalawat dengan yang lantang. Maka Allah menurunkan rahmatnya dan mengampuninya dan memasukkannya ke surganya Allah Rabbul Alamin. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita
dengan hadirnya kita ini di sini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, dan akan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang salawat satu hari 100 kali pun, kata baginda Nabi, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, bebas dari nifaq, bebas dari api nerakanya Allah, dan akan nanti dibarengkan dengan para syuhada. Bayangkan para syuhada. Maka kita niatkan sebelum kita bangun dari majelis ini, kita akan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Kalau kita setiap hadir majelis menghidupkan sunnah satu saja, berapa majelis, berapa sunnah yang kita hidupkan. Karena dengan kita menghidupkan sunnah, nur fil qalb, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di yaumil qiyamah bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Karena ada sahabat yang tanya kepada baginda Nabi Muhammad, apakah aku nanti di yaumil qiyamah bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Terus di mana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, bisa. Pertama, fil mizan, di timbangan yang sangat dahsyat, timbangan amal kita. Rasulullah menunggu umatnya. Yang kedua, di siratul mustaqim, jembatan yang sangat dahsyat. Para nabi-nabi pun waktu nyeberang selim, selamatkan aku, selamatkan aku. Tapi umatnya baginda Nabi Muhammad yang jumpa dengan baginda Nabi Muhammad, maka nyeberangnya akan mudah. Kalau di situ aku nggak jumpa ya Rasulullah, di mana lagi ya Rasulullah? Indal haud, di telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini bisa jumpa dengan baginda Nabi Muhammad di dalam mizan, di dalam siratul mustaqim, di dalam haudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon kepada Allah dan menyebut nama Allah, nama yang paling indah, nama yang paling agung. Allah kalau dipanggil, maka Allah akan bersama kita. Dan Allah akan menjawab, marhaba ya abdi anallah. Maka kita panggil nama Allah dari dalam hati kita. Memohon kepada Allah, menyebut nama Allah, dan hajat kita masing-masing disebut di dalam hati kita masing-masing waktu kita menyebut nama Allah. Nama yang paling indah, nama yang paling agung. Karena zikrullah syifa, zikrun nas da. Kalau kita menyebut nama Allah, obat. Kalau menyebut manusia, apalagi manusia yang tidak ada ini penyakit. Maka marilah kita bersama-sama, kita berkumpul di tempat ini, kita akan memanggil nama Allah, nama yang paling indah, yang paling agung. Kita panggil dari dalam hati kita, kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak ya Allah. Tidak keluar dari majelis ini ya Allah, kecuali Engkau sudah mengampuninya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang lagi susah ya Allah, yang hadir di sini atau keluarganya ya Allah, diangkat kesusahannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang rezekinya lagi sempit ya Allah, yang rezekinya lagi susah ya Allah, tidak bangun kecuali Engkau sudah melapangkan rezekinya ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak bangun dari majelis ini ya Allah, kecuali hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh-Mu ya Allah, 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 tidak bangun dari majelis ini ya Allah, kecuali hati kita sudah dipenuhi kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nanti di yaumil qiyamah ya Allah, mata kami yang kotor ini ya Allah, semoga bisa memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah, karena baginda Nabi Muhammad bersabda, wailul liman la yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak bisa memandang aku, kata baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, yang hadir di sini ya Allah, semoga bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa musafahah dengan Nabi Muhammad, bisa masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, yang lagi sakit ya Allah, saudara kita atau orang tua kita atau teman-teman kita atau yang malam ini lagi kesakitan di rumah sakit ya Allah, diangkat sakitnya ya Allah, bijai habibika wa nabika Muhammad, bibarkati hadal majlis, majlis maulid Nabi Muhammad ومجلس حول شيخ عبد القادر جيلاني يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، panjangkan umur kami ya Allah, dalam selalu sehat, dalam selalu taat kepadamu ya Allah, dan akhir hayat kami ya Allah, semoga kami orang-orang yang husnul khatimah